Pagi itu, matahari menyinari halaman rumah mewah bergaya kolonial milik keluarga Randy. Di depan pagar, sebuah mobil hitam sederhana berhenti. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda dengan wajah teduh dan langkah ragu. Ia mengenakan blus krem sederhana dan celana bahan hitam, pakaian yang sangat kontras dengan megahnya rumah di hadapannya. Wanita itu adalah Salsa, istri dari Randy, pria yang baru saja menikahinya 2 bulan lalu. Hari ini adalah hari pertamanya tinggal di rumah mertua, setelah sebelumnya tinggal sementara di apartemen kecil yang mereka sewa berdua. Randy menyarankan agar mereka pindah, katanya untuk lebih menghemat biaya dan sekaligus mendekatkan diri pada orang tuanya. Salsa setuju, meski dalam hati ada rasa tak nyaman. Ia tahu, sebagai orang biasa dari keluarga sederhana, ia akan hidup berdampingan dengan keluarga yang menjunjung tinggi gengsi dan penampilan. "Selamat datang, Salsa," ucap Bu Meta, mertua Salsa, dengan senyum tipis. Meski mulutnya melengkung ke atas, mata wanita parubaya itu menyapu tubuh Salsa dari atas ke bawah seperti menilai barang di etalase toko. "Terima kasih, Bu," jawab Salsa lembut, menundukkan kepala sopan. Ia menjinjing koper kecil miliknya sendiri, tak ingin merepotkan. "Aduh, kenapa nggak kamu suruh Randy bawa koper itu? Kalau tahu kamu nggak bisa bawa barang banyak, lain kali jangan bawa barang banyak. Ya, rumah ini sudah penuh." Bu Meta terkekeh sambil berbalik. Di belakangnya, berdiri Tari, adik ipar Salsa, mengenakan dres ketat dan wajah yang tak bisa menyembunyikan ketidaksukaan. "Masuk saja, Mbak Salsa. Tapi, sepatu harus dilepas dulu ya. Karpet kami mahal," ujar Tari, setengah menyindir. Salsa hanya tersenyum dan mengikuti mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, rumah itu megah dan dingin. Bukan karena suhu udara, melainkan karena suasana yang kaku. Pak Dirga, ayah mertua Salsa, hanya menyambut dengan anggukan singkat dari ruang tamu sebelum kembali membaca koran. Randy datang belakangan, membawa beberapa kardus kecil. "Ma, Salsa sudah datang? Maaf ya, tadi aku bantu satpam parkir," katanya sambil mencium tangan ibunya. "Lain kali ya, Ren. Jangan suruh Salsa bawa sendiri koper berat. Orang rumah kan bisa bantu," ujar Bu Meta lagi, padahal tak satu pun pembantu disuruhnya membantu tadi. Hari-hari pertama Salsa di rumah itu terasa canggung, tapi damai. Ia mencoba membantu di dapur, membereskan ruang makan, dan kadang mencuci piring sendiri. Awalnya, Tari masih cuek dan Bu Meta hanya memberi tugas ringan. Tapi, di balik kedamaian itu, terasa ada dinding tipis antara mereka, dinding penilaian yang belum runtuh. Salsa tidak pernah menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Ia selalu berangkat pagi-pagi, berpamitan dengan seragam kerja yang ia tutupi dengan jaket sederhana. Ia bilang bekerja sebagai staf administrasi di kantor biasa. Padahal, di balik itu semua, Salsa adalah manajer HRD di perusahaan multinasional yang sedang tumbuh pesat. Ia sengaja menyembunyikan statusnya. Bukan karena malu, tapi karena ia ingin keluarga Randy menyayanginya tanpa embel-embel jabatan. Suatu malam, saat makan bersama, Bu Meta bertanya, "Salsa, kamu kerja bagian apa tadi?" "Oh, staf HRD, Bu," jawab Salsa tenang. "HRD ya? Ya lumayan, walau staf ya. Yang penting kerja. Nggak nyusahin Randy," timpal Tari dengan tawa kecil. Randy ikut tersenyum, tidak menyadari nada sinis dari adiknya. Salsa tak marah. Ia hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu waktu akan berbicara. Keesokan harinya, Salsa berangkat pagi-pagi seperti biasa. Ia mengenakan blazer biru muda dan rok span, menyimpan laptopnya dalam tas kerja elegan. Di kantor, ia disambut dengan hormat oleh para karyawan. Ia berjalan ke ruangannya yang luas, menggelar rapat dengan tim rekrutmen, dan mengatur jadwal wawancara kandidat. Bahkan CEO perusahaan,
Vino, sering memuji Salsa sebagai salah satu aset terbaik perusahaan karena ketenangannya dan ketegasannya yang berwibawa. Namun, di rumah, tak ada yang tahu semua itu. Mereka mengira ia hanya pegawai biasa. Bahkan saat ia membawa pulang oleh-oleh kue dari kantor, Bu Meta berkata, "Ah, ini oleh-oleh dari kantor ya? Enak juga kerja di tempat kecil, tapi dapat kue gratis." Salsa hanya tersenyum. Ia tidak akan membantah. Ia percaya, kebenaran akan muncul pada waktunya. Malam itu, saat Salsa selesai mencuci piring, ia mendengar Tari dan Bu Meta berbicara di ruang tengah. "Kamu lihat gaya Salsa tadi? Pakai tas kerja murahan gitu. Udah gitu, bajunya kayak dari toko diskon," kata Tari, tertawa. "Makanya, nggak ngerti kenapa Randy milih dia. Ya memang sih, dia nurut. Tapi coba deh bayangin kalau Randy nikah sama yang dari keluarga Pak Damar itu. Mereka udah punya rumah di Alam Sutera," sahut Bu Meta. Salsa tak berkata apa-apa. Ia berdiri diam di balik dinding dapur, menunduk, lalu menghela napas panjang. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tetap tenang. Esoknya, di kantor, Salsa duduk di ruangannya bersama Vino yang sedang membahas laporan tahunan. Vino melirik ke arah Salsa dan berkata, "Sal, kamu kok makin kelihatan capek ya? Semua baik-baik aja di rumah?" Salsa tersenyum tipis. "Baik, Pak. Saya cuma masih menyesuaikan diri di rumah mertua. Tapi kerjaan tetap prioritas, Pak." Vino mengangguk dan menepuk meja. "Kalau ada apa-apa, kamu bicara ya. Kamu aset di sini. Saya nggak mau kamu drop karena urusan rumah tangga." Ucapan itu membuat mata Salsa berkaca-kaca. Ia tidak menangis, tapi merasa dihargai. Di rumah, ia diremehkan. Di kantor, ia dihormati. Dan saat itu, ia sadar, ia tak perlu membuktikan apa-apa. Cukup menjadi dirinya sendiri dan bekerja dengan baik. Malamnya, saat Salsa pulang, ia membawa tas kerja yang baru dikirim dari luar negeri, hadiah dari perusahaan untuk penghargaan atas kinerjanya. Tapi sebelum masuk ke rumah, ia menggantinya dengan tas biasa yang selalu ia simpan di mobil. Salsa menatap rumah itu lama. Dalam hati ia berdoa, "Tuhan, aku ikhlas. Tapi jika suatu hari Engkau ingin tunjukkan siapa aku sebenarnya, biarlah itu menjadi pelajaran bagi mereka, bukan untuk menyakiti." Dan malam itu, angin berhembus pelan membawa ketenangan yang aneh. Seolah alam pun tahu bahwa di rumah megah itu sedang tumbuh benih kebijaksanaan. Benih dari seorang wanita sederhana bernama Salsa yang akan mengubah segalanya, bukan dengan teriakan, tapi dengan pencapaian. Hari-hari berlalu dalam rutinitas yang seolah damai namun menyimpan bara. Salsa semakin mengenal pola hidup keluarganya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun di rumah. Ia menyiapkan sarapan, menyeduh teh hangat untuk Pak Dirga, dan membersihkan meja makan sebelum berangkat kerja. Tak pernah ada ucapan terima kasih dari Bu Meta atau Tari. Mereka menganggap itu tugas menantu, bukanlah sesuatu yang layak diapresiasi. Sementara itu, Randy, suami Salsa, masih sibuk dengan lamaran kerja yang belum berbuah hasil. Sudah berbulan-bulan sejak mereka menikah, namun ia belum mendapatkan pekerjaan tetap. Kadang ia keluar rumah untuk menghadiri wawancara, tapi lebih sering menghabiskan waktu di depan laptop, bermain game atau berselancar di media sosial. Yang mengherankan, alih-alih merasa khawatir, Bu Meta justru memuji anak laki-lakinya itu setiap waktu. Randy itu pintar, lulusan luar negeri. Dia cuma belum dapat tempat yang sesuai dengan kapasitasnya. Perusahaan di sini aja yang belum mampu menghargai kualitas, ujar Bu Meta suatu sore ketika Salsa pulang kerja dan meletakkan tas kerjanya di kursi. Salsa hanya tersenyum, lalu masuk ke dapur untuk membantu Mbok Sri menyiapkan makan malam. Namun, di dalam hati, ia merasa getir. Ia tahu betul bagaimana proses rekrutmen bekerja.
Beberapa perusahaan tempat Randy melamar bahkan adalah mitra bisnis kantornya. Ia pernah diam-diam membaca salah satu CV yang masuk, atas nama Randy. Kekurangan pengalaman praktis dan kemampuan kepemimpinan menjadi catatan HR. Tapi Salsa tak pernah membahasnya. Malam itu, saat makan bersama, Randy bertanya santai, "Kamu kerjaan gimana hari ini, sayang?" "Baik, lancar. Hari ini aku bantu interview 2 kandidat baru," jawab Salsa tenang. "Wah, Salsa udah biasa interview ya. Padahal posisinya kan cuma staf," kata Tari sambil memutar mata, menyendok sup ke piringnya. "Kalau aku sih nggak sanggup kerja kantoran gitu. Mending di salon, banyak ketemu artis." "Salonmu makin rame, Tari?" tanya Pak Dirga, untuk pertama kalinya membuka suara. "Lah iya dong, Pak. Minggu lalu aja Mbak Citra Kirana booking hair spa di tempatku. Temen-temennya juga pada ikut. Makanya, beda banget ya sama Salsa yang kerja kantoran. Ketemu kertas mulu," sahut Tari bangga. Bu Meta menimpali. "Iya, Salsa ini hebat juga ya, kerjanya diam-diam. Tapi bisa bantu uang belanja. Tapi yakin itu sih tabungan Randy waktu kuliah di Australia ya, Ren?" Randy hanya tertawa kecil. "Mungkin," katanya sambil memandangi nasi di piringnya. Salsa tak mengatakan apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu mengambil sayur untuk Pak Dirga yang duduk di sampingnya. Pak Dirga tak ikut menertawai. Ia malah menatap Salsa dengan pandangan tenang, seakan ingin berkata, "Aku tahu kamu bukan seperti yang mereka pikirkan." Setelah makan malam, Randy mengajak Salsa ke kamar mereka. "Maaf ya, kalau Mama suka ngomong yang agak nyebelin," kata Randy sambil berbaring. "Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Mama kan sayang sama kamu," jawab Salsa sambil melepas kerudung dan menata rambutnya. "Tapi kadang aku ngerasa bersalah juga. Aku belum bisa kasih kamu kehidupan yang lebih baik." Salsa menoleh, menatap wajah Randy yang mulai lesu. "Yang penting kamu tetap berusaha. Aku tahu kamu bisa. Soal pekerjaan, mungkin memang belum waktunya." Randy menggenggam tangan Salsa. "Terima kasih ya, kamu sabar banget." Namun di dalam hati Salsa, ada kekosongan yang mulai tumbuh. Ia tidak menyesal menikahi Randy, tapi hidup di rumah ini semakin hari membuatnya seperti tak punya suara. Pagi berikutnya, Salsa mendapat email dari Vino, bosnya, memintanya hadir di rapat penting bersama beberapa perwakilan perusahaan luar negeri. Rapat akan digelar di Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD. Salsa diminta hadir sebagai pembicara mewakili divisi HRD. Ia merasa bangga, sekaligus gelisah. Ia tahu, jika sampai keluarga Randy tahu siapa dia sebenarnya, segalanya bisa berubah. Ia melirik kalender di ponsel. Akhir pekan nanti, ada acara arisan keluarga besar yang akan digelar di rumah Bu Meta. Rencananya, Salsa diminta ikut hadir. Tari sudah bersiap-siap membeli baju baru dan menyusun dekorasi meja makan agar terlihat elegan. Bu Meta bahkan memesan catering khusus untuk menjamu para tamu yang kebanyakan sosialita dan istri pejabat. Saat Salsa menyebutkan bahwa ia mungkin tidak bisa hadir karena ada rapat penting akhir pekan, Bu Meta langsung memelototinya. "Loh, kamu gimana sih? Arisan ini kan penting. Semua orang penting bakal hadir. Ini bukan soal kamu aja, tapi soal keluarga kita. Kamu menantu di sini, harus ikut bangun citra." "Saya ngerti, Bu. Tapi acara kantor juga nggak bisa ditinggalin begitu aja. Saya sudah dijadwalkan," ujar Salsa pelan. "Yah, paling juga rapat di kantor kecil itu. Kamu tuh udah untung kerja. Udah gitu masih nggak bisa jaga nama baik keluarga," sindir Tari. Salsa tak membalas. Ia hanya mengangguk dan masuk ke kamarnya. Di dalam, ia membuka laptop dan menatap email undangan dari panitia konferensi HR se-Asia Tenggara.
Namanya tercantum sebagai salah satu pembicara utama bersama CEO dari perusahaan Jepang dan Singapura. Ia menatap nama-nama itu, lalu menghela napas. Dalam hatinya ia berkata, "Aku ingin dikenal karena kualitasku, bukan karena aku berisik. Tapi kenapa makin aku diam, makin aku diinjak?" Hari berganti. Salsa tetap bangun pagi, tetap memasak, tetap membantu urusan rumah, dan tetap berpakaian sederhana untuk menutupi siapa dirinya. Ia tidak berubah, hanya hatinya yang mulai mengeras. Perlahan-lahan, ia mulai menyiapkan diri, jika suatu saat semuanya harus terbuka. Dan di luar dugaan, seseorang dari kantor, yang tak lain adalah Vino, sang CEO, mulai mencium adanya sesuatu yang aneh. Ia melihat Salsa selalu buru-buru saat jam pulang, sering menyembunyikan wajah jika dijemput suaminya, dan selalu menolak undangan makan malam dari klien dengan alasan keluarga. Suatu sore, Vino memanggil Salsa ke ruangannya. "Sal," kata Vino pelan. "Kamu tahu saya sangat menghargai profesionalitas kamu. Tapi saya lihat akhir-akhir ini kamu seperti menyembunyikan sesuatu." Salsa tertawa kecil, tapi tidak menjawab. Vino menatapnya serius. "Kalau kamu butuh bantuan atau ada masalah keluarga, saya bisa bantu." Salsa menatap balik. "Terima kasih, Pak. Tapi saya baik-baik saja. Hanya, saya belum bisa jadi diri sendiri di rumah." Vino mengangguk. "Kamu punya waktu sampai akhir bulan untuk siapkan presentasi konferensi Asia HR itu. Saya sudah daftarkan kamu resmi sebagai keynote speaker." Salsa terkejut. Saya belum pasti bisa hadir, Pak." Vino tersenyum. "Kalau kamu bisa hadapi konferensi internasional, kamu pasti bisa hadapi siapapun di rumah. Percaya saya." Salsa terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa didorong untuk melangkah lebih jauh. Bukan untuk membuktikan siapa dia, tapi untuk membebaskan dirinya dari ketakutan. Dan hari itu, saat pulang ke rumah, ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri di kaca mobil. Dalam hatinya, ia berbisik, "Hari ini aku masih diam. Tapi bukan berarti aku akan selamanya diam." Pagi itu suasana rumah masih sunyi. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi di kejauhan. Di dapur, terdengar bunyi sendok beradu dengan piring, suara khas Salsa yang tengah memanaskan sisa nasi semalam dan menggoreng telur dadar untuk sarapan. Ia melirik jam dinding, jam 5:30. Seperti biasa, dialah orang pertama yang bangun di rumah itu. Sesaat kemudian, Bu Meta muncul dengan daster satin warna pastel dan rambut yang masih tergulung di roll. Ia duduk di meja makan dengan wajah setengah mengantuk. "Loh, kok masaknya itu-itu aja, Sal? Nasi goreng sama telur mulu." "Embok, ya sesekali bikin omelet keju kayak yang ada di hotel. Mama bosen," ucapnya dengan nada malas. Salsa menoleh sambil tersenyum. "Maaf, Bu. Tadi saya lihat kulkas belum belanja. Tapi nanti sore saya mampir supermarket. Saya beli bahan yang lebih lengkap." "Oh, iya, ngomong-ngomong. Kemarin Mama cek isi dompet. Kok tinggal 200.000? Uang belanja kemarin habis buat apa ya?" Bu Meta menatap Salsa tajam. "Apa kamu ambil buat keperluanmu sendiri?" Salsa menahan napas sejenak. "Enggak, Bu. Saya transfer uang belanja mingguan seperti biasa. Kalau memang kurang, nanti saya tambah lagi. Maaf, mungkin Mama lupa." "Transfer? Hah? Kayak kamu punya uang aja," kata Tari yang baru masuk ke ruang makan sambil menenteng tas selempang kecil bermerek, rambut dicatok rapi. "Jangan-jangan itu uangnya Mas Randy. Tabungannya kan masih banyak tuh." Salsa hanya menatap Tari. "Itu dari saya. Saya nggak ambil dari Randy. Saya kerja, meski cuma staf biasa." Tari tertawa kecil. "Halah, staf HRD kok sok bisa kasih uang belanja segitu?
Kamu bohong kali. Bu Meta mengangguk. Iya. Mama juga nggak percaya. Gaji staf paling berapa sih? 2 juta? 3 juta? Tapi tiap minggu bisa kasih mama 1 juta lebih. Aneh, kan? Salsa menghela napas pelan. Ia ingin sekali mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Ingin sekali memperlihatkan slip gaji yang berjumlah 2 digit, memperlihatkan rekening korporat yang atas namanya, atau bahkan ingin sekali menunjukkan email penghargaan dari CEO perusahaan multinasional tempat ia bekerja. Tapi ia menahan diri. Yang penting uang belanja ada, Bu. Soal sumbernya, biar jadi urusan saya. Saya ikhlas kok. Tapi keikhlasannya justru dianggap bentuk kelemahan. Tari duduk sambil menyilangkan kaki. Kalau kamu nggak bisa jujur, mending nggak usah sok baik. Lagian, kamu pikir kita ini hidup dari belas kasihanmu? Tar, sudah, potong Pak Dirga dari ruang tengah. Sosoknya yang jarang bicara itu kali ini bersuara. Jangan asal tuduh. Kalau Salsa bilang dia yang kasih, ya percaya. Nggak usah diributin. Tari mengangkat bahu. Ya, Pak. Cuma ngomong aja. Hari itu, Salsa tetap berangkat kerja seperti biasa. Di dalam mobil, ia membuka dompetnya dan memandangi beberapa struk belanja untuk keperluan rumah. Hampir semuanya ia tanggung sendiri. Dari bahan makanan, kebutuhan dapur, bahkan perlengkapan mandi. Ia sadar, keluarga ini terlalu sibuk menjaga gengsi untuk peduli pada siapa yang menopang ekonomi rumah sebenarnya. Di kantor, suasana jauh berbeda. Semua staf menyapanya dengan hormat. Seorang tim rekrutmen menghampirinya. Bu Salsa, maaf mengganggu. Ini data untuk sesi wawancara minggu depan. Ada kandidat dari Universitas X dan satu lagi dari luar negeri. Apakah ibu ingin atur waktu sendiri? Salsa tersenyum dan memeriksa berkas di tangannya. Baik. Tolong jadwalkan hari Kamis pagi. Saya ingin wawancara langsung yang dari luar negeri. Kita lihat potensinya. Sore harinya, Salsa pulang sedikit lebih awal. Ia mampir ke supermarket dan membeli bahan makanan segar. Daging, keju, rempah, dan beberapa snack impor yang disukai Bu Meta. Di kasir, total belanjaan mencapai angka nyaris 2 juta. Tapi ia membayar tanpa banyak pikir. Baginya, ini bagian dari tanggung jawab sebagai menantu. Ia tidak mau mempermalukan suaminya hanya karena keluarga mereka tak pernah peduli siapa yang menanggung. Setibanya di rumah, ia langsung menuju dapur dan menyusun semua bahan ke dalam kulkas. Tari, yang tengah duduk santai di sofa sambil bermain ponsel, melirik sekilas. Wah, belanja banyak banget. Dapat bonus ya dari kantormu yang kecil itu, katanya menyeringai. Salsa hanya menjawab, saya mau bikin menu spesial besok. Omelet keju kayak permintaan mama. Bu Meta masuk dari arah kamar. Melihat isi kulkas yang penuh, matanya berbinar. Wah, ini baru belanjaan. Ada keju Belgia, daging wagyu, ini mahal semua, Sal. Iya, Bu. Biar mama bisa bikin menu yang lebih bervariasi. Bagus. Tapi ingat ya, jangan kebiasaan belanja mahal. Nanti kalau kamu nggak bisa kerja lagi, kita nggak mau ikut-ikutan tanggung. Salsa terdiam sejenak. Ia merasa tersentuh bukan karena pujian atau sindiran, tapi karena dirinya telah terlalu sering membiarkan orang lain menginjak harga dirinya. Selama ini ia mengalah demi menjaga keharmonisan. Tapi makin ia diam, makin orang-orang menganggapnya remeh. Malam itu, Salsa menulis catatan di buku kecil miliknya. Di halaman pertama, ia menuliskan, hari ini aku difitnah mengambil uang belanja dari tabungan suamiku. Tapi Tuhan tahu siapa yang memberi dan siapa yang hanya bicara. Aku akan tetap sabar, tapi aku juga akan mulai mencatat semua. Keesokan harinya, saat sarapan,
Bu Meta dengan bangga menyuguhkan omelet keju untuk semua penghuni rumah. Para tamu arisan keluarga besar juga sudah berdatangan. Bu Meta memuji-muji kualitas masakan itu di depan para sosialita. Ini keju langsung dari Belgia. Menantu saya yang bawain. Dia kerja, walau kecil, tapi cukup bantu-bantu rumah. Salsa hanya menunduk, duduk di sudut meja, tersenyum seperti biasa. Tapi salah satu tamu, seorang ibu pejabat yang juga rekan bisnis perusahaan tempat Salsa bekerja, menatap Salsa dengan heran. Mbak Salsa? Ini Salsa ya? Manajer HRD di PT Vetek. Seketika, semua kepala menoleh. Bu Meta bahkan nyaris menjatuhkan gelas tehnya. Salsa menoleh pelan dan menjawab dengan tenang. Iya, Bu. Saya kerja di sana. Loh, saya pernah lihat Ibu jadi pembicara waktu launching produk perusahaan kami. Ibu sangat cerdas dan penuh karisma. Luar biasa. Saya nggak sangka menantu Bu Meta orang sehebat itu. Semua wajah di ruang makan berubah. Tari ternganga. Bu Meta memaksakan senyum. Loh, beneran? Saya kira Salsa cuma staf biasa, katanya pelan. Salsa tersenyum kecil. Saya memang tidak pernah cerita, Bu. Saya lebih nyaman dianggap sederhana. Bu Meta terdiam. Tari hanya bisa menunduk, dan para tamu mulai membicarakan Salsa, memuji-muji, bertanya tentang perusahaan, dan bahkan meminta kartu namanya. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, Salsa tidak merasa sendirian. Ia tak perlu marah. Ia tak perlu membalas. Hari ini, kebenaran membuka sedikit wajahnya. Dan itu cukup untuk membuat orang-orang yang meremehkannya mulai meraba-raba siapa sesungguhnya wanita bernama Salsa. Siang itu, mentari bersinar terang ketika Bu Meta memanggil Salsa ke ruang tamu dengan nada perintah. Sal, kamu ikut Ibu ke arisan, ya. Tapi jangan macam-macam. Ibu cuma butuh kamu bantu bawain tas belanja. Jangan banyak omong, katanya sambil membenarkan bros besar di bahunya yang berkilau mencolok. Salsa, yang sedang menyelesaikan laporan penting dari kantornya, hanya bisa menatap layar laptop sejenak sebelum akhirnya menutupnya pelan. Baik, Bu, jawabnya lirih, mencoba mengesampingkan rasa tidak nyaman yang mulai menyusup. Di mobil, Bu Meta sibuk mengomel tentang betapa berkelasnya acara arisan kali ini. Ibu-ibu komplek Emerald semua datang. Yang punya toko emas, yang punya restoran, dan yang kemarin baru pulang dari Eropa. Kamu harus tahu diri. Jangan bikin malu, ujarnya tanpa memandang Salsa. Sesampainya di rumah mewah tempat arisan digelar, Salsa berjalan di belakang Bu Meta sambil menenteng 2 tas belanja berisi kue kering dan keripik titipan ibu-ibu arisan. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena beban di tangannya, melainkan karena tatapan para ibu-ibu yang melihatnya dari ujung kepala hingga kaki. Bu Meta, sapa salah satu ibu, wanita bergaun biru muda dengan perhiasan mencolok di leher dan tangannya. Siapa nih yang ikut? Pembantu baru. Bu Meta langsung tertawa kecil. Halah, bukan. Ini Salsa, menantu saya. Dia kerja serabutan, bantu-bantu suaminya. Jawabnya santai seolah memperkenalkan barang dagangan. Gelak tawa kecil terdengar dari para ibu-ibu yang duduk di sofa empuk. Salah satunya berbisik, cantik, sih, sayang, kayak bukan dari keluarga baik-baik. Salsa hanya menunduk dan tersenyum kecil, menahan sakit yang menggores harga dirinya. Ia berdiri di sudut ruangan, tidak diundang duduk, bahkan tidak ditawari minum. Sementara itu, para ibu sibuk membicarakan barang-barang branded, anak-anak mereka yang sekolah di luar negeri, dan suami mereka yang hebat dalam bisnis. Bu Meta, dengar-dengar anakmu yang satu lagi baru dapat proyek besar, ya? Tanya seorang ibu. Betul. Tari itu memang berbakat. Pinter bersosialisasi. Punya banyak kenalan. Nggak kayak yang ini.
Bu Meta melirik ke arah Salsa tanpa malu-malu. Pendiam, nggak tahu caranya menempatkan diri. Dibilang kerja, tapi nggak tahu kerja apa. Hati Salsa mencelos. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel, seolah ingin menelpon Randy dan minta dijemput, tapi ia tahu itu percuma. Randy sendiri sering diam ketika ibunya mulai berkata kasar. Di tengah acara, Salsa berusaha mundur perlahan ke taman belakang. Ia duduk di bangku kecil dekat kolam ikan, mencoba mengatur napas. Tapi suara-suara tawa dari dalam rumah tetap terdengar jelas. Ia membuka email di ponselnya, berharap ada notifikasi baru dari kantor. Dan ada. Subjek, Urgent, Regional Hire Report Approval Needed. Salsa langsung membuka dokumen dan mulai menelusuri laporan yang dikirimkan oleh tim HR wilayah Jawa Timur. Sekejap, dunia sekitarnya menghilang. Ia tenggelam dalam data, angka, dan analisa. Di dunia ini, ia bukan menantu yang diremehkan. Ia adalah pemimpin yang dihormati, pengambil keputusan penting. Tak lama kemudian, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Salsa mendongak. Seorang wanita muda, berpakaian santai namun elegan, tersenyum padanya. "Kamu Salsa, ya? Aku Adinda. Aku juga sering ikut arisan sini, tapi hari ini datang telat." Salsa mengangguk dan tersenyum sopan. "Aku barusan lihat kamu di belakang. Maaf ya kalau ibu-ibu tadi agak, gimana gitu. Tapi aku salut, kamu sabar banget," ujar Adinda dengan nada tulus. Salsa tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Terima kasih. Saya cuma ikut Bu Meta." Adinda duduk di sebelahnya. "Aku pernah lihat kamu kayaknya. Kamu hire di Global Tech ya?" Salsa tersentak. "Iya, kok tahu?" "Aku supplier perangkat lunak untuk beberapa tim di kantor pusat kamu. Pernah meeting bareng. Kamu waktu itu duduk paling depan, kasih masukan tentang pengembangan leadership." Salsa terdiam. Dunia yang ia sembunyikan selama ini ternyata mulai terlihat juga di luar lingkaran rumah mertuanya. Kalau kamu butuh teman ngobrol, aku sering di coffee shop seberang Mall Emerald. Jangan sungkan, ya." Sebelum Adinda pergi, ia sempat berkata pelan, "Kamu bukan orang sembarangan. Mereka aja yang gak tahu." Setelah arisan selesai, Bu Meta menyuruh Salsa kembali mengangkat sisa tas dan kue. Tak ada satupun ibu yang berpamitan padanya. Tapi Salsa berjalan lebih tegak kali ini. Ia pulang bukan hanya membawa beban di tangan, tapi juga keyakinan dalam hati bahwa ia sedang menuju sesuatu yang besar. Di mobil, Bu Meta masih saja mencela. "Besok kamu jangan ikut lagi. Ibu malu. Kamu malah duduk di luar, kayak orang yang gak ngerti etika. Kalau ibu gak butuh bantuan angkut barang, ibu gak akan ngajak." Salsa menatap jendela, mengabaikan kata-kata itu. Di pikirannya, wajah Adinda dan kalimatnya kembali terngiang. "Kamu bukan orang sembarangan. Mereka aja yang gak tahu." Sesampainya di rumah, Salsa langsung naik ke kamar, membuka laptop dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tak peduli walau suara tawa tari dan Bu Meta masih terdengar dari ruang keluarga. Ia tenggelam dalam dunia yang membuatnya merasa hidup. Dunia di mana kerja keras dan integritas diakui lebih dari sekadar status keluarga. Malam itu, Vino, atasannya, mengirim pesan singkat. "Sal, thanks ya buat laporan sore ini. Cepat dan detail. By the way, nanti minggu depan kamu saya delegasikan hadir mewakili saya ke undangan seminar HR Asia di Singapura. Kamu yang paling cocok." Salsa terpaku. Seminar internasional. Kesempatan emas. Tapi ia belum siap tampil di publik, terlebih jika ada keluarga yang mengetahuinya. Ia butuh waktu. Salsa pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaannya, Pak. Bolehkah saya mempertimbangkan dulu? Ada beberapa hal pribadi yang perlu saya pikirkan." Vino membalas dengan cepat,
Of course. But Sal, you deserve to be seen. Don't hide your light. Salsa memandangi layar ponselnya lama. Ia menoleh ke arah pintu kamar, membayangkan apa reaksi Bu Meta jika tahu bahwa menantu, serabutannya itu sebenarnya seorang profesional yang sedang naik daun di dunia korporasi. Ia menarik napas panjang. Bukan sekarang. Tapi sebentar lagi. Dunia mereka akan tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Dan hari itu, walau terasa pahit, Salsa justru mulai memupuk kekuatan. Sebab tak ada luka yang lebih dalam dari penghinaan keluarga. Tapi juga tak ada motivasi yang lebih kuat dari keinginan membuktikan bahwa ia layak dihormati. Hari itu udara pagi terasa hangat, disambut suara takbir yang menggema dari berbagai penjuru kampung. Salsa mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, riasan tipis menghiasi wajahnya yang teduh. Ia memeluk suaminya, Randy, sebelum keluar kamar dan menyambut keluarga besar yang mulai berdatangan ke rumah mertua. Di ruang tamu, sudah berkumpul beberapa kerabat Bu Meta. Aroma ketupat dan opor ayam menguar dari dapur, menciptakan suasana khas lebaran yang seharusnya hangat dan penuh kekeluargaan. Tapi tidak untuk Salsa. Setiap senyum dan salamnya hanya dibalas dengan anggukan dingin atau senyum palsu. Tari, adik iparnya, tampil mencolok dalam balutan gamis putih berbordir emas, rambut dicatok rapi, dan perhiasan mencolok di tangan serta lehernya. Ia memandang Salsa dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik sebelum berseru. Salsa, bajumu itu jahit sendiri, ya? Keren sih, tapi kok kayak model-model lama gitu, ya? Beberapa tamu tertawa kecil. Salsa hanya tersenyum sopan, menunduk sedikit. Ia sudah terbiasa dengan sindiran Tari. Tapi kali ini, bukan hanya Tari. Seorang sepupu dari Bu Meta yang baru pertama kali bertemu Salsa, bertanya dengan polos, "Salsa kerja di mana sekarang?" Sebelum Salsa sempat menjawab, Bu Meta langsung memotong. Dia itu kerjaannya nggak tetap. Kadang di rumah, kadang ke kantor, kadang hilang kayak hantu. Katanya sih ngurus HR gitu. Tapi ya, kita juga nggak tahu kantor beneran apa nggak. Sontak tawa meledak di ruang tamu. Bahkan Randy pun hanya tersenyum kecut dan tidak berkata apapun. Wajah Salsa memucat, tetapi ia tetap memasang raut tenang. Tangannya mengepal di balik rok panjangnya. Sore harinya, saat semua keluarga besar duduk menyantap makan malam bersama, Salsa pamit tidak ikut. Ia beralasan sakit kepala. Tapi sesungguhnya, ia memilih menyendiri di kamar tamu, menyalakan laptopnya, dan menyelesaikan laporan kinerja yang harus dikirim malam itu juga. Tangannya gemetar saat mengetik, namun tekadnya justru semakin menguat. Di layar, notifikasi dari grup manajer HRD berbunyi. "Congrats Salsa atas kontribusi luar biasanya di kuartal ini. Kita semua tunggu presentasimu minggu depan." Matanya berkaca-kaca. Tidak ada satupun dari mereka di luar sana yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Tapi mungkin itu lebih baik untuk saat ini. Keesokan harinya, saat keluarga lain masih tertawa di ruang makan sambil membahas harta dan jabatan, Salsa diam-diam menyiapkan pakaian kerja dan koper kecil. Ia mendapat undangan penting untuk menjadi pembicara dalam forum HR tingkat Asia Tenggara. Tapi ia belum bisa mengatakannya pada siapapun. Saat hendak keluar rumah, Tari memanggil dengan nada sinis. "Loh, kamu kok rapi amat? Mau wawancara kerja ya? Mau nyoba nasib lagi? Gitu?" Salsa tersenyum. "Iya, mau nyoba nasib. Siapa tahu Tuhan kasih lebih dari sekadar status menantu." Ia melangkah keluar tanpa menoleh, meninggalkan ruang tamu yang mulai sunyi. Sementara di dalam, Bu Meta melirik Tari dan bertanya, "Itu maksudnya apa sih?" Tari hanya mengangkat bahu. "Biarin aja. Mentang-mentang udah bisa ngelamar kerja. Gayanya kayak udah CEO aja." Mereka tidak tahu. Sebentar lagi mereka akan tahu. Pagi itu,
Matahari baru saja menembus jendela kamar ketika Salsa membuka laptopnya untuk mengecek surel kantor. Ia memandangi layar dengan setengah mengantuk, tapi detik berikutnya, matanya langsung membelalak. Sebuah email dengan kop surat resmi dan berbahasa Inggris terpampang di sana, dikirim langsung dari Asia Pacific Human Resource Forum. Isi surat itu jelas dan padat. Salsa Widyaningrum, you are officially invited as one of the keynote speakers at our annual International Hire Summit in Singapore, scheduled next month. Tangannya menutup mulut, menahan suara terkejut. Hatinya berdebar. Ia tahu, ini bukan undangan sembarangan. Forum ini hanya mengundang profesional HR dari seluruh Asia, dan hanya segelintir dari Indonesia yang pernah mendapat kehormatan untuk berbicara di atas panggungnya. Salsa adalah salah satunya. Namun rasa bangga itu segera bercampur dengan keraguan. Ia tahu, jika menghadiri acara ini, cepat atau lambat identitasnya sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia HR Indonesia akan terungkap. Keluarga Randy pasti akan tahu. Bu Meta akan tahu. Tari akan tahu. Dan Randy mungkin juga akan sadar bahwa selama ini ia hidup dengan seorang istri yang jauh lebih dari sekadar menantu serabutan. Salsa menghela napas panjang. Ia membalas surat itu dengan sopan, mengucapkan terima kasih dan menyatakan bahwa ia harus mempertimbangkan ulang kehadirannya karena urusan pribadi. Surat itu ia simpan dalam folder khusus, jauh dari jangkauan orang rumah. Beberapa hari kemudian, di kantor, Salsa dipanggil ke ruang kerja Vino, CEO tempatnya bekerja. Vino adalah pria yang visioner, energik, dan diam-diam sangat memperhatikan performa Salsa. "Kenapa kamu tolak undangan itu?" tanya Vino langsung, tanpa basa-basi. Ia menatap Salsa tajam, tapi bukan marah, lebih kepada heran. Salsa tersenyum sopan. "Saya merasa belum waktunya, Pak. Keluarga saya belum tahu banyak tentang posisi saya di sini, dan saya ingin menjaga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi." Vino mengangguk perlahan. "Saya bisa mengerti. Tapi saya juga harus melindungi aset perusahaan. Kamu tahu sendiri, Salsa, kamu adalah salah satu investasi terbaik kami. Nama kamu mulai naik di luar negeri, dan kalau kamu terus bersembunyi, cepat atau lambat kamu akan dilangkahi oleh orang lain yang lebih berani." Salsa terdiam. Ia tahu Vino benar. Dunia profesional bukan tempat untuk bersembunyi di balik tirai. "Kalau masalahnya adalah keluargamu, kamu nggak perlu khawatir," lanjut Vino, nada suaranya lebih lunak. "Kita semua di sini tahu siapa kamu. Dan suatu saat, orang-orang di luar sana juga akan tahu." Hari itu, Salsa pulang dengan kepala penuh pikiran. Ia menatap rumah mertuanya yang besar tapi dingin, dan merasakan ironi yang amat kuat. Di tempat ini, ia dianggap remeh, direduksi hanya sebagai istri dari Randy, menantu dari Bu Meta. Padahal, di luar sana, namanya mulai diperhitungkan. Malam harinya, saat makan malam keluarga, Tari menyebut soal berita selebriti yang menikah dengan CEO muda. "Coba ya, kalau kita punya ipar yang kayak gitu, pasti bangga deh. Bukan malah jadi malu," katanya sambil melirik Salsa dengan tatapan menusuk. Bu Meta menimpali. "Iya, sekarang tuh zaman koneksi. Bukan cuma pintar, tapi harus tahu cara jual diri dengan baik. Kalau cuma kerja di balik layar doang siapa yang peduli?" Randy hanya diam sambil menunduk. Ia mulai merasa canggung setiap kali ibunya atau Tari menyerang Salsa. Tapi ia tak punya cukup keberanian untuk membela istrinya secara terbuka. Salsa memandang mereka satu persatu, lalu menunduk kembali ke piringnya. Tapi dalam hatinya, satu keputusan sudah ia buat. Ia akan datang ke forum itu. Tidak untuk membuktikan apapun pada keluarga ini, tapi untuk dirinya sendiri. Bahwa ia pantas. Bahwa ia mampu. Bahwa ia tidak lagi harus menyembunyikan siapa dirinya hanya demi diterima oleh orang-orang yang tak pernah mencoba mengenalnya.
Dan bahwa hari pembalasan bukan datang dengan marah-marah atau bentakan, tapi dengan pencapaian yang membuat semua lidah keluh. Beberapa hari setelah menerima undangan resmi sebagai pembicara internasional, Salsa mulai menyiapkan diri. Ia menyesuaikan presentasinya, merapikan materi, dan diam-diam membeli gaun formal baru yang anggun namun tetap profesional. Ia tak berniat membagikan informasi ini kepada siapapun di rumah mertuanya. Tapi rahasia, seperti biasa, jarang bisa disimpan terlalu lama di rumah itu. Suatu sore, saat Salsa pulang dari kantor lebih awal untuk fitting pakaian dengan desainer langganannya, ia tak sengaja menjatuhkan sebuah map yang berisi susunan acara dan tiket pesawat ke Singapura. Tari yang baru keluar dari kamarnya melihat map itu, lalu dengan refleks mengambil dan membacanya. Asia Pacific Human Resource Forum? Pembicara utama? Salsa Widianingrum. Mata Tari membelalak. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu nama forum itu. Bahkan bosnya di kantor pernah bercerita soal betapa prestisiusnya acara tersebut. Dan kini, menantunya Bu Meta, perempuan yang selalu ia hina sebagai istri rumahan dan tukang ngurus cucian, akan tampil di sana? Ketika Salsa kembali dan melihat Tari memegang mapnya, wajahnya langsung berubah tegang. Tapi sebelum sempat mengambilnya kembali, Tari lebih dulu menatapnya sinis. Kamu pikir kamu siapa, Sal? Niat banget ya pura-pura jadi orang biasa di rumah ini, padahal di luar kamu mainannya level internasional. Salsa berusaha tenang. Itu urusan kantor. Aku nggak merasa perlu pamer di rumah. Pamer. Tari tertawa sinis. Ini bukan pamer, ini manipulatif. Kamu sengaja diam biar kami kelihatan jahat, kan? Biar kami kayak orang bodoh yang selama ini ngeremehin kamu. Salsa menghela napas. Aku nggak pernah minta kalian hina aku. Kalian sendiri yang melakukannya. Tari yang tersinggung langsung pergi ke kamar Bu Meta. Tak butuh waktu lama. Suara tinggi ibunya terdengar dari balik pintu. Apa? Salsa ke Singapura jadi pembicara? Sejak kapan? Kok bisa? Dan malam itu, seluruh keluarga tahu. Di ruang makan, suasananya mencekam. Bu Meta duduk dengan tangan bersedekap, sementara Randy duduk seperti orang bingung, diapit ibunya dan istrinya. Kamu kira, Sal, kata Bu Meta datar, perlu jadi selebriti di luar sana supaya dihormati di rumah ini? Aku tidak pernah mencari penghormatan dari kalian, Bu, jawab Salsa pelan. Aku hanya jalani tugasku. Jalani tugas? Dengan menyembunyikan siapa kamu sebenarnya? Kalau kamu orang penting di kantor, kenapa harus diam-diam? Tari menimpali, karena dia sengaja. Biar kita merasa bersalah. Dasar licik. Salsa akhirnya berdiri. Aku nggak akan minta maaf karena sukses dalam bidangku. Dan aku nggak akan merasa bersalah karena kalian salah menilai. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lebih keras. Tegas, tapi tak meninggi. Ia menatap satu persatu orang di hadapannya. Aku akan ke Singapura minggu depan. Aku diundang sebagai pembicara kehormatan. Dan aku bangga karena kerja keras bertahun-tahun akhirnya dihargai. Berarti kamu sengaja sembunyikan ini dari Randy juga. Bu Meta menatap anaknya dengan tajam. Apa kamu tahu kalau istrimu ini ternyata diam-diam mendaki karir tinggi di belakang kamu? Randy membuka mulut, tapi tak tahu harus berkata apa. Ia merasa tak berhak marah. Karena memang selama ini ia tak pernah peduli soal pekerjaan istrinya. Ia hanya tahu Salsa kerja di HRD dan sering lembur. Tapi ia tak pernah benar-benar bertanya lebih dalam. Kenapa kamu nggak cerita? Tanyanya akhirnya, pelan. Salsa menatapnya dengan kecewa. Karena kamu juga tak pernah peduli, Ren. Kamu hanya sibuk membuatku diterima ibumu dan adikmu. Bukan mencintaiku sebagai diriku sendiri. Malam itu, Salsa tidur dengan hati berat.
Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa telah berdiri di tempat yang seharusnya. Ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Ia tidak takut. Ia tidak perlu izin siapapun untuk sukses. Dan saat hari keberangkatan tiba, ia berdiri di depan cermin mengenakan blazer hitam dan celana panjang krem, membawa koper kecil dan tas kerja. Ia melangkah keluar rumah tanpa satupun anggota keluarga yang mengantar. Bahkan Randy hanya mengucap, "Hati-hati," dengan wajah canggung. Tapi itu tidak menghentikannya. Ia berjalan mantap menuju taksi, dan sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh sekali ke rumah besar itu. "Sampai jumpa nanti," ucapnya pelan. "Dan semoga kalian siap dengan kejutan selanjutnya." Karena Salsa tahu, ini baru awal. Kejayaan bukan soal membalas dengan kata-kata, tapi dengan langkah nyata yang akan membuat mereka tak bisa berkata apa-apa. Pagi itu terasa seperti hari-hari biasanya di rumah keluarga Randy. Salsa baru saja selesai mencuci piring di dapur saat Bu Meta memanggil dari ruang tamu, menyuruhnya segera menyapu lantai. Tari duduk di sofa sambil menggosok kuku dengan alat manikur. Sesekali melemparkan komentar pedas. "Sapuannya kurang bersih, Salsa. Masa lulusan kampus bagus nggak bisa bersih-bersih rumah?" Salsa menahan napas. Ia tak membalas, hanya tersenyum lemah lalu kembali bekerja. Dalam hatinya, ia belajar memupuk kesabaran, meskipun luka dalam hatinya semakin dalam hari demi hari. Ia tahu, mereka tak akan pernah benar-benar melihat dirinya sebagaimana ia layak dilihat. Ia dianggap tak lebih dari pembantu yang kebetulan menikah dengan anak mereka. Di tempat lain, Vino, CEO perusahaan tempat Salsa bekerja, tengah menyusun rencana kecil. Hari itu adalah ulang tahun Salsa. Sebagai atasannya yang sangat menghargai kerja keras dan dedikasi Salsa selama bertahun-tahun, Vino berniat memberikan kejutan kecil. Ia telah beberapa kali mengatur kejutan semacam ini untuk staf-staf andalannya, dan hari ini adalah giliran Salsa. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi jam tangan edisi terbatas, hadiah pribadi sebagai apresiasi. Ia tidak memberitahu siapapun, bahkan sekretarisnya. Lewat sistem HRD, ia berhasil mendapatkan alamat rumah Salsa. Dengan mobil pribadinya, Vino menuju rumah itu, membayangkan senyum bahagia Salsa saat menerima hadiah itu. Namun, yang ia temukan di sana adalah pemandangan yang membuatnya terdiam. Dari balik pagar rumah sederhana itu, Vino melihat Salsa sedang jongkok di depan halaman, menyiram tanaman sambil mendengarkan bentakan seorang wanita parubaya dari dalam rumah. "Cepat cuci baju Randy. Jangan hanya main air di situ." Tak lama, seorang wanita muda, Tari, keluar dan melemparkan kain pel ke arah Salsa. "Ini juga bersihin, ya? Lantai dapur kotor banget. Masa menantu kerjaannya cuma duduk?" Salsa bangkit perlahan dan memungut kain pel itu tanpa kata. Ekspresi wajahnya datar. Tak ada senyum seperti yang biasa Vino lihat di kantor. Aura perempuan kuat dan tenang yang selama ini ia kagumi tampak lenyap, digantikan sosok lemah yang ditekan. Vino menahan napas, menunduk pelan agar tak terlihat dari balik kaca mobil. Ia memarkir mobil agak jauh, lalu duduk diam dalam kabin mobil, mengamati rumah itu beberapa menit. Tak pernah terpikir oleh Vino bahwa Salsa yang selalu tampil rapi, percaya diri, dan menjadi role model pegawai muda, hidup dalam lingkungan rumah yang begitu menekan. Ia tak membunyikan bel. Ia tak menyerahkan hadiah itu. Ia tak ingin mempermalukan Salsa. Ia hanya membuka laptopnya dan mencatat. Hari itu juga, Vino mulai menyusun rencana. Di malam hari, Salsa kembali ke kamarnya setelah semua pekerjaan rumah selesai. Randy belum pulang. Bu Meta tidur lebih dulu setelah mengomel panjang soal ikan goreng yang terlalu kering. Tari sedang menonton drama Korea sambil mencibir. "Coba kamu belajar jadi kayak cewek di drama tuh. Pintar, cantik, elegan. Bukan cuma pintar kerja, tapi nol romantis." Salsa hanya mengangguk.
Di dalam kamarnya, ia menatap bingkai foto kecil di meja. Foto dirinya saat di wisuda, mengenakan toga, dengan senyum lebar dan bangga. Ia membisikkan dalam hati, "Sabar, Salsa. Akan ada waktunya." Di tempat lain, Vino membuka presentasi laptopnya. Ia memandangi struktur organisasi, foto-foto dari dokumentasi perusahaan, dan rekam jejak Salsa. "Ibu Salsa," gumamnya pelan. "Sudah waktunya semua orang tahu siapa kamu sebenarnya." Keesokan harinya, suasana kantor terasa biasa saja. Salsa datang lebih pagi, seperti biasa. Ia mengenakan blus putih dan rok hitam rapi, menyapa resepsionis dan rekan-rekannya dengan senyum ramah. Vino muncul lewat lift eksekutif dan hanya menatap sekilas, tapi dalam hati ia menyimpan satu keputusan penting. Salsa akan tampil di gala dinner bulan depan sebagai tamu kehormatan. Ia telah melihat sendiri bagaimana Salsa menjalani dua dunia yang berbeda. Di kantor sebagai pemimpin andal, di rumah sebagai perempuan yang terus direndahkan. Dan kini, dunia perlu melihat siapa Salsa yang sebenarnya. Sementara itu di rumah, Bu Meta dan Tari sedang sibuk mempersiapkan bisnis catering mereka untuk mengikuti tender dari sebuah perusahaan besar. Mereka girang bukan main saat mengetahui bahwa perusahaan itu adalah anak perusahaan dari korporasi yang sama dengan tempat Salsa bekerja. "Wah, kalau ini dapat, kita bisa makin dikenal," seru Tari sambil mengirimkan proposal via email. "Untung kita nggak usah minta bantuan Salsa. Dia kan cuma karyawan biasa." "Gak penting," ujar Bu Meta dengan bangga. Mereka tak pernah tahu, di balik layar, Salsalah yang mengatur semua sistem seleksi vendor. Dan ia tahu, waktunya hampir tiba untuk membuat semua yang meremehkannya menelan ludah sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak Vino datang ke rumah Salsa. Sejak hari itu, banyak hal mulai berubah secara diam-diam. Salsa, seperti biasa, tetap bekerja dengan tenang dan profesional. Ia tak tahu bahwa Vino telah mempersiapkan panggung besar untuknya. Gala dinner tahunan perusahaan, sebuah acara prestisius yang dihadiri para petinggi dan tokoh bisnis ternama, akan menjadi momentum yang membuka mata semua orang. Undangan telah dikirim ke para tamu VIP, termasuk Salsa. Tapi ia tidak diberitahu secara langsung oleh Vino. Surat undangannya disisipkan dalam map rapat mingguan, dengan sebuah catatan kecil dari sekretaris direksi. "Dress code, formal. Anda adalah tamu kehormatan." Salsa mengernyit. Ia bahkan sempat bertanya kepada rekan-rekan satu divisinya. Namun semua hanya tersenyum penuh arti. Vino telah mengatur semuanya agar tetap menjadi kejutan. Di rumah, Bu Meta dan Tari juga menerima undangan yang sama. Mereka girang bukan main, sebab nama catering mereka tercantum sebagai salah satu vendor makanan kecil yang akan menyajikan hidangan pembuka di gala dinner. "Akhirnya, kita bisa unjuk gigi di depan orang-orang penting," seru Tari dengan semangat. "Malu-maluin si Salsa tuh nanti. Kalau kita tampil di depan para petinggi, dia pasti cuma berdiri di sudut ruangan sambil bawa-bawa map," ejek Bu Meta, tertawa puas. Mereka sudah membayangkan akan tampil anggun di hadapan para konglomerat, sementara Salsa hanya jadi staf kecil yang berdiri menunduk. Hari yang dinanti pun tiba. Gedung ballroom mewah di pusat kota penuh dengan cahaya gemerlap dan tatanan elegan. Para tamu datang dengan mobil berderet. Tari dan Bu Meta muncul dengan kebaya mahal pinjaman dari butik kenalan mereka, wajah bersolek tebal, dan gaya bicara dibuat-buat. "Kita jangan terlalu dekat sama Salsa kalau ketemu ya," bisik Tari. "Biar kita kelihatan lebih elit." Bu Meta mengangguk, menyapu pandangannya mencari rekan bisnis yang bisa mereka dekati. Tapi langkah mereka terhenti begitu masuk ke dalam ballroom. Salsa berdiri di dekat panggung utama. Bukan dengan map dan clipboard seperti dugaan mereka. Ia mengenakan gaun hitam panjang sederhana namun anggun, rambut disanggul elegan, dan duduk satu meja dengan para direksi, termasuk Vino.
Di sisi kirinya duduk seorang pejabat kementerian, di sisi kanannya, CEO dari grup holding perusahaan. Namanya terpampang jelas di meja. Salsa Anindya, Head of Human Capital Development, Asia Region. Tari dan Bu Meta seketika pucat. Apa itu beneran Salsa? Bisik Tari pelan, nyaris tak terdengar. Bu Meta mengedip-ngedipkan mata, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Salsa tersenyum anggun, berbicara tenang dengan orang-orang penting, sesekali mengangguk dan membalas tawa ringan mereka. Beberapa tamu bahkan terlihat meminta foto bersamanya. Tak lama, MC naik ke panggung dan memulai acara. Selamat malam. Malam ini, selain perayaan tahunan perusahaan, kami juga ingin memberikan penghargaan istimewa kepada salah satu pemimpin muda kami yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan ketangguhan luar biasa. Beliau bukan hanya pemimpin, tapi juga inspirasi bagi kita semua. Mari kita sambut Ibu Salsa Anindya. Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Salsa berdiri dengan anggun, melangkah menuju panggung. Tari nyaris menjatuhkan tas kecil di tangannya. Bu Meta terdiam, wajahnya memucat, tak bisa berkata-kata. Di atas panggung, Salsa berbicara dengan tenang. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini. Dalam hidup saya belajar bahwa penghinaan tidak membuat kita kecil, asal kita tidak mempercayainya. Dan penghargaan ini bukan milik saya sendiri, tapi milik semua orang yang pernah direndahkan namun memilih untuk tetap berdiri tegak. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Salsa turun dari panggung dan kembali ke mejanya. Di antara kerumunan, mata Tari dan Bu Meta terus menatapnya, penuh keterkejutan, kemarahan, dan rasa malu. Usai acara, Vino mendekati Salsa dan berkata dengan pelan, "Sudah waktunya dunia tahu siapa kamu sebenarnya. Aku hanya membuka pintunya, kamu yang menembusnya." Salsa tersenyum. "Terima kasih sudah percaya pada saya sejak awal." Malam itu, Salsa pulang lebih lambat. Di mobil, ia menatap ponselnya yang penuh pesan ucapan selamat dari rekan-rekan kantor, para pemilik perusahaan lain, bahkan dari media yang meliput acara tersebut. Sementara itu, di rumah, Bu Meta dan Tari pulang dengan langkah lesu. Mereka tak menyangka, wanita yang mereka hina-hina setiap hari, yang mereka suruh-suruh tanpa rasa hormat, kini dihormati oleh orang-orang besar. Tari menutup pintu kamar dengan keras. Bu Meta duduk di sofa, mendesah panjang. "Selama ini, kita yang buta," gumamnya. Tapi semua sudah terlambat. Salsa sudah terbang terlalu tinggi untuk bisa mereka jatuhkan. Setelah malam gala yang penuh kejutan itu, suasana di rumah Bu Meta berubah drastis. Bukan karena kekaguman, tapi karena amarah yang meluap-luap. Bu Meta merasa harga dirinya diinjak-injak di depan para tamu penting, hanya karena status Salsa yang ternyata jauh lebih tinggi daripada bayangannya selama ini. "Kenapa kamu nggak bilang kalau istrimu itu ternyata orang penting di perusahaan?" bentak Bu Meta ke Randy pagi-pagi buta, sesaat setelah mereka bangun. "Apa kamu sengaja bikin aku malu?" Randy yang masih mengenakan kaos lusuh, mengusap wajahnya yang belum sempat cuci muka. Saya juga baru tahu belakangan. Salsa memang gak pernah cerita tentang urusan kantornya." Alasannya apa? Mau pamer tiba-tiba di depan semua orang? Mau bikin kita kayak orang bodoh yang gak tahu siapa dia sebenarnya? Bisa jadi, dia memang gak pernah merasa dihargai di sini. Ujar Randy pelan. Kata-kata itu nyaris seperti suara hati yang muncul begitu saja. Tamparan keras mendarat di bahu Randy. "Jadi kamu sekarang bela-belain Salsa? Perempuan itu lebih penting dari ibumu sendiri." Suara Bu Meta meninggi. Matanya merah menahan amarah. Di kamar sebelah, Tari hanya menguping diam-diam. Tapi malam itu terus menghantuinya. Sosok Salsa yang anggun dan dihormati membuatnya tidak bisa tidur dengan tenang. Ia merasa dipermalukan, bukan oleh Salsa,
tapi oleh kenyataan bahwa ia telah salah menilai. Keesokan harinya, Tari mulai menyusuri akun-akun media sosial, mencari tahu siapa sebenarnya Salsa. Ia mengetik nama lengkapnya, Salsa Anindya. Deretan artikel, foto, dan dokumentasi acara muncul tentang prestasi Salsa, tentang program-program HRD multinasional yang dipimpinnya, bahkan ada satu sesi wawancara eksklusif dengan stasiun TV nasional. Tari membaca dengan mata membelalak. Gila, dia beneran jadi pembicara internasional. Bahkan pernah diundang ke Jepang. Kecemburuan dan rasa bersalah berbaur jadi satu. Tapi alih-alih merenung, Tari justru mengalihkan emosinya dengan mencoba mencari kelemahan Salsa. Ia mulai mencari jejak digital yang bisa menjatuhkan, komentar netizen, rumor kantor, bahkan catatan masa lalu. Tapi yang ia temukan malah sebaliknya. Salsa dikenal sebagai pribadi yang tenang, profesional, dan sangat menjaga integritas. Dalam setiap postingan, ia tak pernah membahas kehidupan pribadinya. Tidak ada pamer kekayaan, tidak ada drama. Hanya tentang pekerjaan, seminar, dan motivasi kerja. Rasa terancam dalam diri Tari tumbuh makin besar. Pasti ada celah, nggak mungkin sempurna terus, gumamnya sambil menggulir layar ponsel. Namun upaya Tari hanya membentur tembok. Salsa terlalu bersih untuk dijatuhkan lewat cara kotor. Sementara itu, di kantor, Vino dan para petinggi perusahaan mulai terbuka menyebut nama Salsa dalam berbagai forum internal dan publik. Sosoknya dijadikan panutan. Beberapa HRD dari perusahaan lain bahkan mengirim email untuk meminta waktu berbagi wawasan dengannya. Popularitasnya melejit, dan yang paling menarik, bukan karena dia istri Randy, tapi karena pencapaiannya sendiri. Salah satu majalah bisnis bahkan menurunkan headline. Salsa Anindya, wanita yang bangkit dari tekanan rumah tangga dan menjadi pilar HRD Asia. Reputasi ini membuat Salsa diundang ke berbagai seminar dan forum diskusi nasional. Di ruang kerja, rekan-rekannya mulai melihat Salsa bukan sekadar kolega, tapi inspirasi. Gue salut banget, Sal. Lo bisa kuat kayak gitu. Di rumah digencet, tapi di kantor tetap perform, kata Sheila, rekan satu timnya. Salsa tersenyum tipis. Mungkin karena aku kerja bukan buat pembuktian, tapi buat menolong diriku sendiri untuk tetap waras. Sementara itu, Randy mulai merasa dirinya tertekan. Ia merasa makin kecil di hadapan Salsa. Ketika pulang kerja, ia selalu menemukan ibunya dan Tari membicarakan Salsa dengan nada sinis atau iri. Tapi entah kenapa, Randy tak mampu membela. Ia seperti pria yang kehilangan arah. Suatu malam, Salsa pulang agak larut. Ia baru selesai menjadi panelis dalam acara diskusi HR nasional. Sesampainya di rumah, Bu Meta langsung menyambutnya dengan sindiran. Pulang malam terus. Jangan-jangan nginep sekalian di kantor biar nggak usah pulang ke sini. Salsa tak menjawab. Ia hanya melepas sepatu dan berjalan pelan ke kamar. Randy yang baru selesai mandi ikut masuk ke kamar dan berkata, "MA makin jadi ya, Sal. Tapi kamu juga. Bisa nggak sih nggak pulang larut terus? Aku jadi nggak enak hati." Salsa menatap suaminya. Wajahnya penuh lelah. "Rand, aku capek bukan karena kerjaan. Tapi karena pulang ke rumah ini rasanya seperti masuk ke hutan penuh duri. Aku kerja keras buat masa depan kita. Tapi aku terus-terusan disalahkan seolah aku sengaja ninggalin keluarga." Randy diam. Salsa menarik napas dalam. "Aku nggak tahu sampai kapan bisa terus kuat tinggal di sini. Tapi satu hal yang pasti, aku nggak akan terus-terusan jadi sasaran kemarahan orang yang nggak pernah mencoba mengerti." Malam itu, mereka tidur saling membelakangi. Jarak diranjang seperti mencerminkan jarak hati yang tak bisa lagi dijembatani. Hari demi hari, ketegangan makin menumpuk. Sampai suatu sore, Salsa melihat rumah kontrakan di daerah strategis yang tak jauh dari kantornya.
Lokasinya tenang, aman, dan cukup nyaman untuk hidup mandiri. Tanpa memberitahu siapapun, ia mengurus segalanya sendiri. KPR, legalitas, bahkan pengangkutan barang. Ia hanya butuh satu keputusan kecil untuk lepas dari rumah yang selama ini jadi tempat ia diinjak-injak. Dan keputusan itu datang seminggu kemudian. Pertengkaran kembali meletus, kali ini lebih besar. Bu Meta melempar gelas ke lantai. Kalau kamu ngerasa lebih tinggi dari kita, silakan angkat kaki dari rumah ini. Salsa berdiri dengan tenang. Ia membuka tasnya, mengeluarkan map berisi surat kepemilikan rumah baru. Baik, saya sudah beli rumah. Bukan dengan uang keluarga ini, tapi dengan hasil kerja saya sendiri. Dan saya akan pergi malam ini juga. Randy langsung berdiri panik. Sal, kamu serius? Kamu mau pergi sekarang? Salsa menatap Randy dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah lelah, Rand. Aku berusaha mempertahankan semuanya. Kamu, rumah ini, nama baikmu. Tapi yang aku dapat hanya luka. Kita masih bisa bicarakan ini. Aku sudah cukup banyak bicara, potong Salsa pelan. Tapi kamu selalu memilih diam, membiarkan mereka terus menyerangku. Randy terdiam. Kalau kamu mau ikut, aku senang. Tapi kalau kamu tetap memilih tinggal bersama ibumu, aku tidak akan menahan. Ruangan mendadak hening. Semua menatap Randy. Tapi lelaki itu hanya menunduk. Tak ada satupun langkah yang ia ambil untuk mendekati Salsa. Tak ada keputusan, tak ada keberanian. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Salsa berjalan keluar membawa koper kecilnya. Tanpa tangis, tanpa drama. Ia menutup pintu dengan lembut, seperti melepas beban yang selama ini mengikatnya. Di luar, udara malam terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia naik taksi online yang sudah dipesannya sejak tadi. Dan saat mobil melaju meninggalkan gang sempit itu, Salsa menatap ke depan, ke arah kehidupan baru yang lebih tenang. Tak ada tangisan di wajahnya, hanya kelegaan. Hari-hari di rumah mertua terasa makin menyesakan bagi Salsa. Setelah kejadian di gala dinner perusahaan Vino, suasana rumah menjadi medan perang dingin. Bu Meta tak henti-hentinya menyindir. Tari makin lantang menyudutkan. Bahkan Randy, suaminya sendiri, mulai ikut menunjukkan ketidaknyamanan. Bukan karena membela ibunya, tapi karena egonya sebagai suami tercabik ketika harga dirinya dianggap lebih rendah dari istrinya sendiri. Salsa tahu, dia sudah tak lagi punya tempat di rumah itu. Setiap langkahnya seperti menimbulkan decakan tak suka. Setiap suap makannya mengundang tatapan sinis. Bahkan udara di ruang makan terasa menolak kehadirannya. Salsa diam. Bukan karena takut, tapi karena ia telah belajar bahwa berdebat dengan orang yang hanya ingin menang bukanlah kemenangan. Selama seminggu setelah acara gala dinner itu, Salsa tetap bersikap normal. Ia tetap bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan seperti biasa, pulang kerja membawa oleh-oleh kecil untuk keponakan Randy, dan menaruh belanjaan ibu mertuanya di dapur. Namun hatinya tak lagi di sana. Ia mulai bergerak diam-diam. Salsa menghubungi seorang agen properti kenalannya, mencari rumah di wilayah tenang, tidak terlalu jauh dari kantor. Dia tak butuh rumah besar, hanya yang cukup untuk dirinya sendiri. Tanpa beban, tanpa tatapan merendahkan. 2 minggu setelah pencarian itu, Salsa menandatangani surat pembelian rumah kecil 2 lantai dengan halaman mungil. Ia mengatur semuanya sendiri, dari urusan notaris hingga renovasi kecil. Bahkan nama di sertifikat hanya tertulis Salsa Ramadhani, tanpa embel-embel suami atau keluarga. Suatu malam, pertengkaran besar meletus. Tari menuduh Salsa sengaja menyembunyikan gaji dan tidak memberikan kontribusi untuk keluarga besar. Bu Meta menuduh Salsa menjatuhkan reputasi mereka karena dianggap menguasai perusahaan tempatnya bekerja. Kalau kau merasa hebat,
Kenapa masih tinggal di rumah ini? Hah? Bentak Bu Meta sambil membanting sendok ke meja makan. Salsa menatap Randy yang hanya diam menunduk. Ia sudah lelah berharap dibela. Sudah lelah berharap dimengerti. Ia berdiri pelan. Baik, Bu. Saya memang tidak layak tinggal di rumah ini. Karena rumah ini bukan untuk orang yang dihargai. Tapi untuk orang yang membungkuk dan dibentak sesuka hati. Jadi kamu mau kabur? Tari mencibir. Tidak kabur. Saya pergi. Karena saya punya rumah sendiri. Dan saya tidak butuh siapa-siapa untuk menyuruh saya tinggal atau pergi. Salsa masuk ke kamar. Berkemas cepat. Randy berdiri di ambang pintu, masih dengan wajah bingung. Salsa menatapnya sebentar. Kamu ikut. Randy tampak ragu. Matanya melirik ke ruang tengah, ke arah ibunya yang sedang mengomel tak karuan. Lalu kembali menatap Salsa. Aku pikir, mungkin lebih baik aku tetap di sini dulu. Sampai semuanya tenang. Salsa mengangguk pelan, pahit. Baik. Malam itu, Salsa keluar dari rumah yang selama ini ia tempati bertahun-tahun. Tidak dengan tangisan. Tidak dengan teriakan. Tapi dengan langkah tegap dan hati lapang. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupannya yang sesungguhnya. Hari-hari berikutnya dilalui Salsa dengan damai. Pagi ia bangun dengan sinar matahari dari jendela kamar miliknya sendiri. Ia menyeduh kopi tanpa ada yang mencibir soal aroma. Ia membaca berita di ruang tamunya sendiri. Tak ada suara bentakan, tak ada sindiran. Hanya dirinya dan ketenangan. Di kantor, Salsa mulai kembali bersinar. Ia punya energi lebih untuk memimpin timnya, menghadiri rapat regional, bahkan mulai dilirik untuk menjadi representatif HRD Asia untuk sebuah program global. Vino, bos sekaligus sahabatnya, memperhatikan perubahan itu. Kamu makin bersinar, Sal. Salsa hanya tersenyum. Namun kabar kepindahannya rupanya sampai juga ke telinga keluarga Randy. Tari membicarakannya di grup keluarga dengan nada mencemooh. Bisa-bisanya tinggal sendiri. Dasar perempuan egois. Bu Meta pun tak ketinggalan. Makanya Randy nggak ikut. Karena dia tahu Salsa itu istri yang enggak tahu diri. Tapi anehnya, Randy sendiri perlahan mulai merasa sepi. Seminggu tanpa Salsa terasa seperti rumah kehilangan cahaya. Ia terbiasa dengan kehadiran istrinya yang tenang, pekerja keras, dan selalu mendahulukan keluarga, meski terus direndahkan. Ia pernah mencoba menelepon, tapi hanya dijawab oleh suara voicemail. Ia ingin datang langsung, tapi gengsi menahannya. Di sisi lain, Salsa tak menutup pintu, tapi juga tak menoleh ke belakang. Ia mulai menghadiri konferensi internasional mewakili perusahaannya, ikut dalam diskusi panel bersama tokoh-tokoh HRD dari luar negeri. Sosoknya mulai diperhatikan di media profesional, bahkan mendapat undangan sebagai pembicara tamu di universitas ternama. Namun dalam setiap langkah barunya, ia tetap rendah hati. Tetap membawa nama baik. Ia tak menyombongkan luka masa lalunya. Tapi membuktikan bahwa ia bisa tumbuh dari tempat yang ingin menguburnya. Suatu sore, Randy akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Salsa. Ia berdiri di depan pagar, memandangi rumah itu. Rumah sederhana, tapi bersih dan rapi. Dipenuhi bunga di teras dan suara angin sejuk dari taman kecilnya. Salsa keluar, baru pulang dari kantor. Ia terkejut melihat Randy. Kamu ngapain di sini? Tanyanya datar. Aku cuma mau lihat kamu. Kamu kelihatan bahagia. Salsa mengangguk. Iya, aku bahagia. Boleh ngobrol bentar, pinta Randy. Salsa ragu sejenak. Lalu mengangguk. Mereka duduk di kursi teras. Tak banyak kata. Aku minta maaf, ucap Randy akhirnya. Waktu itu aku harusnya ikut kamu. Salsa tersenyum.
Tapi senyum itu bukan senyum yang sama seperti dulu. Senyum itu bukan lagi untuk memohon dimengerti, tapi sebagai tanda bahwa ia sudah memaafkan. Randy, kamu nggak salah. Kamu hanya terlalu nyaman di rumah yang tak pernah membiarkanku berdiri. Randy tertunduk. Ia tahu, tak ada yang bisa diulang. Tak ada yang bisa dikembalikan. Salsa berdiri, mengakhiri pertemuan itu dengan tenang. Terima kasih sudah datang. Tapi rumah ini bukan untuk dipijak oleh orang yang tak menghargai. Aku sudah belajar berdiri sendiri. Dan aku tidak akan membungkuk lagi. Randy berdiri pelan, menatap wajah istrinya yang kini terlihat jauh lebih kuat. Ia tahu, ia telah kehilangan seseorang yang luar biasa. Dan tak ada penyesalan yang cukup untuk menebusnya. Sejak malam itu, tak ada lagi bayangan Randy di kehidupan Salsa. Ia tak lagi menunggu pesan, tak lagi menanti telepon, dan tak lagi menatap kosong ke arah pintu berharap seseorang datang mengetuk. Salsa kini hidup dalam ritme yang ia ciptakan sendiri, penuh kedamaian dan tanpa beban. Pagi-pagi ia menyiram bunga di halaman, menyeduh kopi, dan duduk di teras mendengarkan podcast tentang kepemimpinan. Kadang, ia membuka laptop dan mencicil materi presentasi untuk seminar. Sesekali, ia tertawa sendiri melihat meme di grup kantor. Tak ada rasa kehilangan, hanya ruang baru yang terasa semakin luas. Di kantor, Salsa mendapat kabar bahwa dirinya akan dikirim ke Singapura selama 2 minggu untuk memimpin pelatihan karyawan regional. Ini kesempatan langka, tapi tidak untuk Salsa. Ia memang dibentuk untuk hal besar. Vino tersenyum saat menyerahkan surat tugas resmi kepadanya. Kamu bawa nama perusahaan, tapi kamu juga bawa nama kamu sendiri. Jangan lupa, kamu sudah jadi sosok panutan sekarang. Salsa tertawa. Aku tetap Salsa, Vin. Perempuan yang pernah dimaki karena hanya menantu murah. Dan kini, mereka mungkin menyesal, timpal Vino. Di sisi lain, rumah Bu Meta mulai terasa kosong. Meski masih penuh dengan suara tari dan ocehannya, tapi aura Salsa yang dulu melunakkan kerasnya rumah itu kini telah hilang. Tak ada lagi yang bangun pagi untuk masak sarapan. Tak ada lagi yang menenangkan keponakan tari saat menangis. Tak ada lagi yang pulang membawa oleh-oleh kecil. Dan anehnya, keheningan itu terasa mencolok. Makin hari, suasana rumah berubah menjadi penuh bentakan. Tari yang dulu sibuk menghina kini merasa repot sendiri karena tak ada lagi yang bantu mengurus anaknya. Bu Meta mulai sering mengeluh sakit kepala karena tak ada yang menemaninya ke dokter. Sementara Randy, meski tubuhnya di rumah itu, pikirannya selalu terlempar ke masa-masa bersama Salsa. Saat Salsa sakit tapi tetap memasakkan makan malam. Saat Salsa diam-diam membayar cicilan motornya. Saat Salsa menghias kamar mereka diam-diam walau hanya dengan bunga plastik dan lilin aromaterapi. Randy pernah mencoba menghubungi Salsa lagi, tapi tidak pernah diangkat. Sampai suatu malam, ia membuka media sosial dan melihat foto Salsa sedang berdiri di podium, mengenakan setelan jas navy dan mengenakan name tag internasional bertuliskan Regional Head of HR Asia. Wajahnya bercahaya. Di belakangnya, layar besar bertuliskan Women Leadership Summit 2025. Salsa menjadi pembicara utama. Randy menatap layar itu lama. Ia merasa napasnya tercekat. Perempuan yang dulu ia abaikan kini berdiri di tempat yang hanya bisa ia kagumi dari jauh. Perempuan yang dulu hanya dianggap istri yang harusnya tahu diri, kini menjadi pemimpin yang didengar di 5 negara. Salsa kembali dari Singapura dengan sambutan hangat dari rekan kerja dan bahkan direksi perusahaan. Ia diberi hadiah penghargaan sebagai Employee of the Year, yang langsung diumumkan dalam gathering internal. Yang mengejutkan, berita itu sampai juga ke publik. Salah satu portal bisnis menulis artikel tentangnya. Dulu dihina sebagai menantu tak layak, kini ia jadi salah satu perempuan paling berpengaruh di perusahaan teknologi Asia Tenggara.
Artikel itu viral. Dan seperti air hujan membasahi tanah kering, berita itu menyebar kemana-mana, termasuk ke grup keluarga besar Randy. Tari melongo membaca artikel itu. Bu Meta diam selama beberapa saat, lalu menyalahkan semua pada Randy. Kenapa kamu nggak tahan dia di sini? Kalau kamu lebih keras, dia nggak bakal ninggalin rumah ini. Randy hanya menatap ibunya dengan lirih. Aku nggak layak berdiri di samping dia, Bu. Dia terlalu tinggi untuk aku sekarang. Tari memutar bola mata. Baru tahu sekarang. Salsa tak peduli pada mereka. Ia hidup di dunianya sendiri, lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bahagia. Di rumahnya yang mungil, ia mengisi rak bukunya dengan novel dan jurnal. Di dapurnya, ia belajar mencoba resep baru. Kadang ia video call dengan teman-teman lamanya, atau berbagi inspirasi dengan para junior di dunia kerja. Vino suatu hari datang berkunjung, membawa sepiring kue tart kecil dan ucapan selamat. Untuk kamu, Salsa, yang bukan hanya bangkit, tapi juga menyinari jalan banyak orang. Salsa tertawa. Ini bukan akhir, Vin. Bukan. Tapi ini pembuktian. Malam itu, Salsa menulis diari elektronik di laptopnya. Aku tidak membalas mereka dengan dendam. Aku hanya membuktikan bahwa aku pantas dihargai. Dulu aku berusaha mati-matian diterima. Kini aku memilih tempat yang memang menghargai kehadiranku. Tanpa Randy, aku tak runtuh. Tanpa rumah mertua, aku tak kehilangan arah. Justru, aku menemukan kembali siapa diriku. Bukan menantu murah, tapi perempuan yang tahu nilai dirinya sendiri. Pagi itu, suasana kantor pusat perusahaan Vino berbeda dari biasanya. Beberapa karyawan terlihat bergegas, wajah mereka tegang. Di ruang rapat lantai 7, sebuah keputusan besar baru saja diambil. Perusahaan resmi memutus kontrak kerjasama dengan vendor catering milik Bu Meta, ibu mertua Salsa. Alasan pemutusan kontrak sangat jelas. Pelanggaran berulang terhadap standar kebersihan dan ketidaksesuaian kualitas layanan. Vino mengetuk meja dengan tenang setelah rapat usai. Saya tahu ini vendor lama, tapi reputasi perusahaan harus kita jaga. Tidak peduli siapa pemiliknya. Tak satu pun dari yang hadir berani membantah. Apalagi semua bukti sudah dikumpulkan tim audit internal. Laporan kebersihan yang buruk, komplain pelanggan, hingga beberapa temuan bahan kadaluarsa. Semuanya mengarah pada satu simpulan. Bisnis catering milik Bu Meta sudah tidak layak bekerja sama dengan perusahaan sebesar ini. Salsa yang duduk di sebelah Vino hanya diam, tak menunjukkan reaksi. Ia tahu keputusan ini bukan karena dirinya, tapi karena fakta. Namun dalam hatinya, ada sedikit rasa lega. Bukan karena dendam dibalas, tapi karena akhirnya standar profesional menang atas relasi pribadi yang kerap menjadi tameng. Sementara itu, di rumah Bu Meta, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Seorang staf perusahaan mengirim surat resmi pemutusan kontrak. Bu Meta membaca dengan tangan gemetar, wajahnya pucat pasi. Ini tidak mungkin, ini sudah kontrak tahunan. Mereka enggak bisa semena-mena, teriaknya. Tari datang menghampiri, membawa ponsel. Mending mama baca ini juga. Ia menunjukkan pesan grup langganan salon tempat ia bekerja. Ternyata, sebagian besar pelanggan kaya mereka membatalkan jadwal. Sebabnya, mereka tahu Tari adalah adik ipar Salsa. Dan reputasi keluarga itu kini jadi sorotan setelah artikel tentang Salsa viral. Salah satu pelanggan bahkan menulis komentar pedas. Keluarganya saja kasar dan menghina menantu sendiri. Saya enggak nyaman dirawat oleh orang kayak gitu. Tari membanting ponsel ke sofa. Ini semua gara-gara Salsa. Dia sengaja biar kita jatuh. Gak mungkin, sahut Bu Meta panik. Dia enggak sekuat itu. Tapi mereka salah. Salsa memang tak menyentuh mereka secara langsung. Namun, dunia bergerak.
Orang-orang mulai peduli pada siapa yang mereka dukung dan siapa yang mereka jauhi. Nama Salsa kini begitu dihormati di kalangan profesional. Reputasi dan pengaruhnya bukan sekadar jabatan, tapi integritas yang diakui banyak kalangan. Tak butuh waktu lama, kejatuhan mulai terasa. Vendor catering milik Bu Meta kehilangan 2 klien besar lainnya. Salah satu grup rumah sakit menarik kerjasama secara diam-diam. Alasan sama, buruknya penanganan, plus reputasi keluarga yang viral karena pemberitaan. Salon tempat Tari bekerja pun mulai sepi. Pelanggan elit menjauh, hanya menyisakan pelanggan kecil. Pendapatan turun drastis. Dalam kegelisahan itu, mereka akhirnya menoleh ke satu nama, Randy. Randy, yang selama ini hanya diam di rumah dan sesekali bekerja lepas, kini jadi tumpuan harapan. Tari mengetuk pintu kamar Randy dengan wajah penuh tekanan. "Mas, kamu kan yang paling dekat sama Salsa. Coba deh bicara baik-baik. Suruh dia bantu Mama. Biar kontraknya dibalikin. Biar orang-orang enggak hina kita terus." Randy yang duduk di kursi memandangi layar laptop kosong. Ia sudah lama tidak fokus bekerja. Wajah Salsa terus mengganggu pikirannya. Senyumnya, tatapannya yang tenang, dan kalimat terakhirnya saat meninggalkan rumah. "Kamu lebih memilih mereka daripada aku." "Baik. Tapi aku juga berhak memilih hidupku sendiri." Randy menghela napas. "Kamu pikir aku bisa seenaknya begitu, Thea? Kamu pikir dia masih mau dengar omongan aku?" Tari mendengus. "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Mau tunggu usaha Mama tutup?" Akhirnya, atas desakan Tari dan tangis Bu Meta, mereka bertiga memutuskan datang ke kantor tempat Salsa bekerja. Hari itu Jumat, jam makan siang. Kantor terlihat sepi karena banyak pegawai keluar makan. Salsa yang sedang menyusun materi pelatihan di ruang kerjanya mendapat pesan dari resepsionis. "Bu Salsa, ada 2 tamu mengaku keluarga. Ibu dan adik ipar. Mereka ingin bicara." Salsa terdiam sejenak. Di benaknya, muncul bayangan ketika dulu ia datang ke rumah mertua membawa ayam goreng, tapi malah dikatai, makanan murah. Atau saat ia membantu bersih-bersih rumah tapi dikatai tak tahu sopan santun karena menyentuh barang keluarga. Juga saat ia ingin memeluk Randy, tapi ditarik dan dikatai, jangan genit di depan orang tua. Ia menarik napas pelan, lalu berdiri. Di ruang tamu kantor, Bu Meta dan Tari duduk dengan wajah lelah. Mereka tampak kontras dengan interior kantor yang modern dan bersih. Bu Meta mengenakan baju polos lusuh. Tari tampak seperti baru bangun tidur. Wajahnya kusam tanpa riasan. Salsa melangkah masuk. Ia mengenakan setelan kerja warna pastel, rambut disanggul rapi, sepatu hak sedang yang bunyinya tegas di lantai marmer. Ia tersenyum. "Selamat siang, Bu. Mbak Tari. Ada yang bisa saya bantu?" Bu Meta berdiri gugup. "Salsa, Mama minta maaf. Mama tahu, selama ini Mama banyak salah. Tapi Mama mohon, bantu Mama. Perusahaan tempat kamu kerja, tolong jangan hentikan kerja sama. Kita, keluarga." Tari ikut bicara. "Salon tempat aku kerja juga hancur. Nama kita dibicarakan orang karena kamu. Kamu pasti bisa bantu perbaiki semua ini. Kamu punya pengaruh." Salsa tersenyum. Duduk tanpa tergesa. "Pertama, saya tidak pernah menyuruh siapapun untuk menjatuhkan usaha kalian. Saya hanya bekerja sesuai tanggung jawab saya. Soal pemutusan kontrak, itu keputusan tim audit dan manajemen. Bukan saya. Saya bahkan tidak ikut rapat saat itu dimulai." Tari ingin menyela, tapi Salsa menoleh padanya. "Dan kedua, saya tidak punya kuasa untuk meminta pelanggan percaya pada kalian. Reputasi tidak dibangun dalam sehari, dan tidak bisa diperbaiki hanya dengan belas kasihan." Bu Meta mulai menangis. "Tolonglah,
Salsa, kita kan keluarga. Dulu kamu tinggal di rumah kami. Salsa menunduk, lalu memandang Bu Meta dengan tajam. Dulu saya tinggal di rumah itu, tapi tidak pernah dianggap. Saya hanya menantu murah. Saya hanya perempuan yang layak dimarahi setiap hari. Kalian tidak pernah bertanya apakah saya bahagia. Suasana hening. Bu Meta tertunduk. Tari menggigit bibir. Salsa melanjutkan, dengan nada halus tapi sangat tegas. Sekarang, saya sudah tahu siapa saya. Dan saya tidak akan mengorbankan semua yang saya bangun hanya untuk membayar kebaikan yang tidak pernah ada. Tari berdiri. Jadi, kamu nggak bakal bantu? Kamu mau lihat keluarga suamimu hancur begitu aja? Salsa berdiri pelan, menyamakan tinggi matanya dengan Tari. Aku sudah tidak menjadi bagian dari keluarga itu, Tari. Tapi aku tetap menghormati kalian sebagai orang yang pernah hadir dalam hidupku. Lalu, ia menatap Bu Meta. Bu, terima kasih. Karena semua kata-kata ibu dulu, saya jadi kuat. Saya jadi belajar berdiri sendiri. Saya jadi tahu bahwa tidak semua orang akan melihat nilai kita, kecuali kita sendiri yang mempertahankannya. Salsa lalu berjalan ke pintu. Sekali lagi, terima kasih sudah datang. Semoga hari ibu dan Tari menyenangkan. Ia membuka pintu. Senyumannya tetap ramah, tapi matanya sangat jelas. Ini pintu yang tertutup rapat. Tidak akan terbuka lagi untuk rasa iba. Bu Meta berdiri pelan, memegang tasnya. Tari menatap Salsa sejenak, lalu membuang muka. Mereka berjalan pergi, tanpa satu kata pun. Salsa menatap keluar jendela setelah mereka pergi. Hatinya tenang. Tidak ada kebencian. Tidak ada rasa puas karena melihat mereka jatuh. Hanya ada kedewasaan dan keputusan untuk tak lagi terjebak di lingkaran masa lalu. Ia kembali ke meja kerjanya, membuka laptop, dan melanjutkan pekerjaannya. Pintu sudah tertutup, dan ia tak menoleh lagi. Pagi itu, kantor pusat perusahaan tempat Salsa bekerja tampak lebih sibuk dari biasanya. Gedung megah dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari pagi terlihat ramai oleh lalu lalang para karyawan yang berpakaian rapi. Di salah satu lantai tertinggi, di dalam ruangannya yang luas dan elegan, Salsa tengah menandatangani beberapa dokumen penting dengan wajah tenang. Di balik kacamatanya yang ramping, matanya tajam membaca setiap detail kontrak yang akan disepakati bersama mitra luar negeri. Namun, ketenangan pagi itu mendadak terusik oleh suara ketukan pintu yang pelan namun tergesa. Asisten pribadinya masuk dengan ekspresi ragu. Bu Salsa, ada 2 tamu yang bersikeras ingin bertemu dengan Anda, ucapnya. Salsa menoleh tanpa melepaskan pulpen dari tangannya. Siapa? Asisten itu menelan ludah. Bu Meta dan Bu Tari, Bu. Tangan Salsa berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam, lalu meletakkan penanya di atas meja. Bawa mereka masuk. Tapi pastikan tidak ada gangguan dari siapapun selama mereka di sini, katanya pelan, tapi penuh ketegasan. Pintu ruangan terbuka, dan masuklah 2 sosok yang sangat dikenal Salsa, dengan wajah lelah dan raut memelas. Bu Meta mengenakan kebaya yang terlihat sedikit kusut, sementara Tari berdandan seadanya, tak seperti biasanya yang selalu tampil mencolok. Mereka tampak canggung memasuki ruangan mewah itu, menatap sekeliling ruangan dengan rasa tak percaya. Terakhir kali mereka lihat Salsa, ia masih disuruh-suruh mencuci piring di rumah. Kini, ia duduk di balik meja besar dengan papan nama bertuliskan, Salsa Rahadian, Direktur HRD Asia, PT. V Global International. Salsa, Bu Meta memulai, suaranya kecil. Maksud ibu, Bu Salsa. Maafkan kedatangan kami yang tiba-tiba ini. Salsa menatap mereka tanpa senyum. Ia berdiri dan mempersilakan keduanya duduk. Wajahnya tetap tenang, nyaris datar.
Kalian ingin bicara soal apa? Tanyanya langsung, suaranya dingin namun sopan. Tari menggenggam tangan ibunya sejenak sebelum bicara. Kami sedang dalam kesulitan. Usaha catering Mama dihentikan oleh perusahaan Vino. Kami tak punya pemasukan sekarang. Salon tempat aku kerja juga sepi. Banyak pelanggan besar yang pergi. Kami benar-benar butuh bantuan. Salsa menyandarkan punggung ke kursi, tangannya bersedekap di depan dada. Bantuan dalam bentuk apa? Tanyanya tanpa ekspresi. Bu Meta menghela napas berat. Kalau bisa, mungkin ada proyek kecil dari kantor ini, atau setidaknya rekomendasi dari kamu untuk dapat kontrak baru. Siapapun. Kami tahu, kamu sekarang punya banyak relasi. Kamu hebat, Salsa. Kamu pasti bisa tolong kami. Tari ikut menunduk. Kami mohon. Kita ini keluarga. Salsa tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, melainkan pahit. Keluarga. Ia mengulang kata itu dengan suara datar. Maaf, tapi aku tidak bisa memberi rekomendasi pada siapapun yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kualitas kerjanya. Apalagi yang terbukti punya banyak pelanggaran kontrak. Jadi kamu benar-benar tidak akan membantu kami? Tanya Bu Meta dengan suara nyaris gemetar. Kamu tidak kasihan melihat kondisi kami? Salsa bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke jendela besar ruangannya, menatap kota di bawah sana, lalu membalikkan badan. Waktu aku tinggal di rumah kalian tak pernah peduli bagaimana rasanya dimaki, direndahkan, diperlakukan seperti orang tak berharga. Kalian tak pernah kasihan padaku. Bahkan saat aku jatuh sakit karena kelelahan kerja dan harus mengurus rumah. Kalian hanya tertawa, menyebutku menantu murahan. Tari membuka mulut, tapi tak jadi bicara. Aku tak membalas dendam, lanjut Salsa pelan namun tegas. Aku hanya tidak lagi memberikan tempat bagi orang-orang yang dulu menertawakanku untuk ikut menikmati hasil perjuanganku. Ia melangkah mendekati mereka, menatap langsung ke mata Bu Meta dan Tari. Bukan berarti aku kejam. Aku hanya berhenti menjadi bodoh. Sunyi menyelimuti ruangan selama beberapa detik. Hanya suara detak jarum jam yang terdengar. Salsa kemudian tersenyum. Senyum tipis yang tidak ramah, tapi juga tidak membenci. Ia membuka pintu ruangannya sendiri. Kalian boleh pergi. Dan terima kasih. Karena tanpa perlakuan kalian, aku mungkin tidak akan sekuat sekarang. Bu Meta berdiri dengan pelan. Wajahnya keruh, penuh rasa bersalah yang ditahan-tahan. Tari menatap Salsa dengan mata berkaca-kaca, tapi tak mampu mengucap sepatah kata pun. Tanpa sepatah kata tambahan, mereka keluar dari ruangan itu, meninggalkan Salsa yang berdiri tegak di depan pintunya. Sesampainya di luar gedung, Tari berjalan tertunduk, tak berani menatap ibunya. Mama, kita selama ini salah ya, gumamnya pelan. Bu Meta tak menjawab. Ia hanya menatap gedung tinggi itu dengan wajah kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa menilai seseorang dari penampilan dan status keluarga adalah kebodohan terbesar yang pernah ia lakukan. Sementara itu, Salsa kembali ke mejanya. Ia duduk, mengambil secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin, dan menyesapnya perlahan. Hari itu, ia kembali bekerja seperti biasa. Namun kali ini, hatinya lebih ringan. Bukan karena ia telah membalas semua perlakuan mereka, tapi karena ia telah melepaskan beban panjang yang selama ini menekan dadanya. Pintu itu sudah tertutup, dan Salsa tak berniat membukanya lagi. Malam itu, ballroom Hotel Grand Permata tampak megah. Lampu kristal bergemerlapan di langit-langit, menggantung di atas para tamu berpakaian resmi yang berdiri dengan anggun di atas karpet merah. Di ujung ruangan, berdiri panggung besar dengan layar LED menampilkan tulisan besar, Woman of the Year in Leadership 2025. Salsa berdiri di belakang panggung, mengenakan gaun hitam elegan rancangan desainer lokal ternama.
Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles lembut dengan make-up yang menonjolkan kekuatan tatapannya. Malam ini adalah puncak dari perjalanan panjang yang pernah ia tempuh dalam diam, dalam luka, dalam sabar, dan kerja keras yang tak pernah ia umbar. Di antara deretan tamu yang hadir malam itu, tampak beberapa wajah familiar duduk di kursi paling belakang. Randy, yang kini hanya seorang staf biasa di perusahaan tempatnya bekerja, duduk diam mengenakan kemeja biru kusut yang tampak dipinjam. Di sampingnya, Bu Meta dan Tari duduk tanpa banyak bicara. Ketiganya datang bukan atas undangan langsung, tetapi melalui kenalan lama yang tahu hubungan mereka dengan Salsa. Tak ada yang menyapa mereka malam itu. Mereka hanya jadi bayangan dalam ruangan penuh penghormatan. Nama Salsa disebut. Riuh tepuk tangan memenuhi ruangan. Salsa melangkah ke atas panggung. Ia mengambil piala dari presenter dengan tangan tenang. Kilau piala itu memantul di matanya, seolah menjadi simbol dari seluruh rasa sakit yang telah ia ubah menjadi keberhasilan. Ia berdiri tegak di podium, lalu menatap hadirin. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," ucapnya, suara lembut tapi tegas, memenuhi ruangan. 10 tahun lalu, saya pernah dianggap tidak layak. Bukan karena saya tidak punya kemampuan, bukan karena saya tidak punya etika kerja, tapi karena saya dianggap rendah hanya karena penampilan saya, asal keluarga saya, dan karena saya memilih diam saat dihina. Saat itu, saya mengira, mungkin mereka benar. Mungkin saya memang tak pantas bermimpi tinggi. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena saya membalas mereka. Saya berdiri di sini karena saya memutuskan untuk bekerja lebih keras, untuk tidak menyerah. Bukan karena saya ingin membuktikan mereka salah, tapi karena saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri, bahwa saya berharga, bahwa saya mampu. Salsa mengangkat sedikit pialanya. Penghargaan ini bukan tentang popularitas. Ini tentang perjalanan. Dan saya ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk semua perempuan di luar sana yang pernah dihina, direndahkan, dan diremehkan, karena kalian kuat. Kalian layak mendapat tempat. Kalian layak didengar. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang berdiri. Kamera-kamera menyorot wajahnya. Para jurnalis sibuk mencatat setiap kata. Sementara itu, di barisan belakang, Bu Meta menunduk dalam. Matanya berkaca-kaca. Ia tak berani menatap ke depan. Tari menyeka air matanya secara diam-diam. Randy menatap ke panggung dengan pandangan kosong, bukan hanya karena penyesalan, tetapi karena kesadaran bahwa ia telah kehilangan seseorang yang pernah ia anggap biasa saja. Malam itu, ketika Salsa turun dari panggung, ia tak mencari mereka. Ia menyalami para tokoh penting, berbicara dengan para pemimpin bisnis dan tamu undangan. Ia tetap profesional. Tak sekalipun ia melirik ke barisan belakang. Setelah acara usai, ia masuk ke mobilnya, ditemani asistennya yang tersenyum bangga. Dalam mobil itu, ia menatap keluar jendela. "Bu Salsa, apakah Ibu ingin mampir ke tempat resepsi kecil yang diadakan panitia?" tanya asistennya. Salsa menggeleng pelan. "Tidak perlu. Malam ini, saya hanya ingin pulang. Ke rumah saya sendiri." Di rumah sederhana namun nyaman yang telah ia beli sendiri, Salsa membuka sepatu hak tingginya, lalu duduk di sofa. Ia memandangi piala di atas meja, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum lega. Ia menyalakan televisi. Salah satu berita malam menampilkan cuplikan pidatonya tadi. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Pesan dari sahabat lamanya yang dulu selalu percaya padanya meski dunia meremehkannya. "Aku menangis nonton kamu di TV. Kamu luar biasa, Salsa. Aku bangga jadi temenmu." Salsa menjawab dengan singkat. "Terima kasih. Aku pun bangga masih berdiri, dengan kepala tegak." Dan di tempat lain,
Di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, Bu Meta duduk termenung. Di hadapannya, TV menayangkan ulang pidato Salsa. Ia teringat semua kata-katanya sendiri dulu, yang menyebut Salsa, murahan, gak tahu diri, dan gak akan jadi siapa-siapa. Kini semua kata itu terasa seperti batu yang menghantam kepalanya sendiri. Tari masuk membawa 2 gelas teh. Ia duduk di sebelah ibunya dan berkata pelan, "Ma, kalau waktu bisa diulang." Bu Meta menggeleng. Waktu tidak bisa diulang, Tari. Tapi kita masih bisa belajar untuk tidak mengulang. Mereka berdua menatap layar TV diam-diam. Sementara itu, di atas meja ruang tamu rumah Salsa, ada satu foto kecil yang dibingkai rapi. Foto itu memperlihatkan dirinya 5 tahun lalu, berdiri di dapur rumah mertuanya, mengenakan daster, memegang piring, tersenyum canggung. Di bawah foto itu, tertulis sebuah kalimat kecil. Yang dulu diremehkan, kini tak bisa digapai. Salsa tahu, hormat yang ia terima hari ini bukan karena ia meminta, tapi karena ia layak. Dan tidak ada balasan yang lebih indah selain diam, kerja keras, dan membuktikannya dengan elegan.